Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Rahmat. Nama saya Amanda Purbadamara. Nama saya Elisa Fitri. Nama saya Nawang Sari. Nama saya Ahmad Budiman. Nama saya Rindi Natasha. Karya sastra lama. Karya sastra lama adalah karya sastra yang ditulis sastrawan pada zaman kerajaan atau masa di mana belum adanya pergerakan nasional. Sedangkan ciri-ciri karya sastra lama adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Ceritanya berpusat pada kehidupan istana sentris. 2. Terikat oleh aturan-aturan yang ada, terutama puisi. Yang ketiga, di bidang prosa kebanyakan bersifat khayal. Yang keempat, sifatnya statis, tidak berkembang. 5. Tanggal dan nama pengarang tidak dituliskan. 6. Lebih menonjolkan kehidupan kolektif daripada individual, milik bersama. Yang ketujuh, bersifat anonim. Nama pengarangnya tidak dikenal. 8. Bersifat lisan, disampaikan dari generasi ke generasi secara lisan, dari mulut ke mulut. Turi. 9. Tema karangan bersifat fantasis. 10. Bahasa yang digunakan klise, masih seperti itu saja. Karya sastra lama terdiri dari puisi dan prosa. Yang pertama yaitu puisi. Puisi lama memiliki berbagai macam jenis, antara lain yang pertama yaitu pantun. Pantun asli yang terdiri dari 4 baris dan tiap baris terdapat 8-12 suku kata. Bersajak ABAB, baris 1 dan 2 merupakan sampiran, baris 3 dan 4 merupakan isi. Secara umum, peran sosial pantun adalah sebagai alat penguat penyampaian pesan karena menunjukkan kecepatan seseorang dalam berpikir dan bermain-main dengan kata. Contoh pantun yaitu, disangka nanas di tengah padang, rupanya urat jawi-jawi. Disangka panas hingga petang, kiranya hujan di tengah hari. Kemudian yang kedua yaitu Carmina. Carmina adalah pantun kilat terdiri atas 2 baris atau pantun 2 seutai, baris pertama sebagai sampiran dan baris kedua sebagai isi berupa sindiran dengan rumus rima AA. Contoh Carmina yaitu kayu lurus dalam ladang, kerbau lurus banyak tulang. 3. Syair. Syair adalah puisi atau karangan dalam bentuk terikat yang mementingkan irama sajak. Biasanya terdiri dari 4 baris, berirama A, 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 A. Keempat baris tersebut mengandung arti atau maksud penyair. Pada pantun, 2 baris terakhir yang mengandung maksud. Syair disebut juga puisi lama, yang tiap-tiap bait terdiri atas 4 baris, yang berakhiran dengan bunyi yang sama. Contoh syair yaitu, wahai Ananda, dengarlah pesan, pakai olehmu sifat anak jantan, bertanggung jawab dalam perbuatan, beban dipikul, pantang dielakkan. Wahai Ananda, inten pilihan, sifat tanggung jawab engkau amalkan, berani mencencang, terpotong tangan, berani berhutang, tumbuhlah beban. Wahai Ananda, permata hikmat, tanggung jawabmu hendaklah ingat, berani bertanggung jawab sebab akibat, berani berbuat, tangan dikebat. Wahai Ananda intan, terserlah, bertanggung jawab dalam bertingkah, berani menanggung sakit dan susah, berani mati mempertahankan lidah. Wahai Ananda, Bunda berpesan, tanggung jawabmu jangan ditinggalkan, sakit dan perih engkau tahankan, aib dan malu engkau tampungkan. 4. Gurindam. Gurindam adalah puisi yang timbul setelah adanya pergaulan dengan orang-orang Hindu.
biasanya merupakan sajak 2 baris yang mengandung petuah atau nasihat. Contoh gurindam, baik-baik memilih kawan, salah-salah bisa jadi lawan. Yang kelima yaitu seloka. Seloka merupakan bentuk puisi Melayu klasik, berisikan pepatah maupun perumpamaan yang mengandung senda gurau, sindiran, bahkan ejekan. Biasanya ditulis 4 baris memakai bentuk pantun atau syair. Terkadang dapat juga ditemui seloka yang ditulis lebih dari 4 baris. Kata seloka diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu seloka. Contoh seloka yaitu: sudah bertemu kasih sayang, duduk terkurung dalam malam siang, hingga setapak tiada renggang, tulang sendi habis terguncang. 6. Talibun. Talibun adalah pantun yang terdiri dari 4 baris, atau dia selalu genap. Bentuk puisi lama dalam kesusastraan Indonesia Melayu yang jumlah barisnya lebih dari 4, biasanya sampai 16 ataupun sampai 20, serta punya persamaan bunyi pada akhir baris. Ada juga yang seperti pantun dengan jumlah baris genap seperti 6, 8, 12. Talibun sejenis puisi lama seperti pantun karena mempunyai sampiran dan isi, tetapi lebih dari 4 baris, mulai dari 6 baris hingga 20 baris, berirama ABC ABC, ABCD ABCD, ABCDE ABCDE. Contoh talibun: tengah malam sudah terlampau, dini hari belum lagi nampak, budak-budak 2 kali jaga, orang muda pulang bertandang, orang tua berkali tidur, embun jantan rintik-rintik, berbunyi kuang jauh ke tengah, sering lanting riang di rimba, melenguh lembu di padang, sambut menguak kerbau di kandang, berkokok mendung, merak mengigal. Fajar sidik menyingsing naik, kicak kicau bunyi murai, takti bau melambung tinggi, berkuku dalam di hujung bendul, terdengar puyuh panjang bunyi, puntung sejangkal tinggal si jari, itulah alamat dari nak siang. Hikayat Malim Demam. Selanjutnya 7. Mantra. Mantra adalah puisi tua yang keberadaannya dalam masyarakat Melayu bukan sebagai karya sastra, melainkan lebih banyak berkaitan dengan adat dan kepercayaan, berhubungan dengan hal-hal yang bersifat magis. Contoh mantra: Assalamualaikum putri satulung besar, yang beralun berilir si mayang, aku menyanggul rambutmu, aku membawa sadap gading, akan membasuh mukamu. Yang terakhir adalah bidal atau peribahasa. Bidal adalah peribahasa atau pepatah yang mengandung nasihat, peringatan, sindiran, dan sebagainya. Bidal biasanya berupa kalimat singkat yang memiliki makna kiasan atau figuratif yang bertujuan menangkis, menyanggah, atau menyindir. Pengungkapan pikiran dan perasaan demikian tidak secara langsung, tapi dengan sindiran ibarat dan perbandingan. Dilihat dari bentuknya, bidal tergolong dalam puisi lama. Alasannya bentuk bidal yang singkat atau tidak sepanjang prosa. Contoh bidal yaitu bagai api dengan asap, artinya utuh dan tidak bisa bercerai lagi atau selalu bersama-sama. Yang kedua ada prosa. Prosa memiliki beberapa macam jenis. Yang pertama dongeng.
Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh hayalan atau fiksi, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Contoh, asal muasal kantung tupai, Cinderella dan sepatu kaca, Aladin dan lampu ajaib. Yang kedua ada fabel. Fabel adalah cerita fiksi atau hayalan belaka. Contoh, kisah buaya yang serakah, cerita ulat yang sombong, cerita gajah, kerbau, dan harimau. Yang ketiga ada legenda, merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap mempunyai cerita yang benar-benar terjadi. Oleh karena itu, legenda seringkali dianggap sebagai sejarah kolektif. Walaupun demikian, karena tidak tertulis, maka kisah tersebut telah mengalami distori, sehingga seringkali jauh berbeda dengan kisah aslinya. Contoh, legenda Keong Mas, legenda asal mula Telaga Warna, legenda Batu Menangis, legenda asal-usul Danau Lipan, dan legenda Sangkuriang. Yang keempat ada mite atau mitos. Adalah cerita yang mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal yang ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contoh, asal mula padi, Dewi Sri, Jaka Tarub dan Dewi Nawang Mulan, hikayat Sang Boma, terjadi gerhana bulan, atau Batara Kala. Setelah itu ada sage. Sage adalah cerita lama yang berhubungan dengan sejarah, yang menceritakan keberanian, kepahlawanan, kesaktian, dan keajaiban seseorang. Beberapa contoh sage adalah Calon Arang, Cingwanara, Air Langga, Panji, Semaradahana, dan lain-lain. Setelah itu ada cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita pendek yang menceritakan kebodohan atau kecerdikan seseorang sehingga pembacanya tersenyum atau tertawa ketika membacanya. Contoh cerita jenaka, Lebay Malang, Pak Pandir, dan Si Luncai dan Pak Belalang. Setelah itu ada hikayat. Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu yang berisikan tentang kisah cerita dan dongeng. Umumnya mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utama. Contoh, hikayat Abu Nawas, Pesan bagi Hakim. Yang kedua, hikayat Burung Cindrawasih. Yang ketiga, hikayat Seorang Kakek dan Seekor Ular. Yang selanjutnya ada cerita berbingkai. Cerita berbingkai adalah bentuk cerita yang berpokok pada suatu cerita, kemudian menerbitkan macam-macam cerita lagi. Cerita yang menjadi pokok itu dianggap sebagai bingkaiannya. Biasanya, sisipan cerita dalam suatu cerita terjadi melalui tokoh cerita. Yang termasuk cerita berbingkai adalah hikayat Bayan Budiman, hikayat Bakhtiar, hikayat Gulam, hikayat 1001 Malam, dan hikayat Kalilah dan Daminah. Yang selanjutnya ada cerita Pelipur Lara. Cerita Pelipur Lara adalah cerita yang bermaksud menghibur orang yang sedang sedih, terutama kaum remaja yang sedang terkena asmara. Cerita Pelipur Lara selalu berkaitan dengan hubungan muda-mudi. Contoh, hikayat Si Miskin, hikayat Agung Cik Tunggal, hikayat Raja Budiman, hikayat Raja Ambon, dan hikayat Nalim Demam. Yang terakhir ada epos. Epos adalah cerita karya sastra tradisional yang menceritakan kisah kepahlawanan. Epos ini seringkali dinyatakan dalam bentuk syair. Contoh cerita wayang, cerita Mahabharata, dan cerita Ramayana. Karya sastra baru atau modern. Karya sastra baru atau modern adalah karya-karya sastra yang hidup dan berkembang di kehidupan masyarakat modern. Sastra modern
lahir setelah munculnya pergerakan nasional atau tidak berada pada zaman dahulu atau zaman kerajaan. Karya sastra baru biasanya telah dipengaruhi oleh karya sastra asing, sehingga sudah tidak asli lagi. Ciri-ciri karya sastra baru di antaranya sebagai berikut. 1. Pengarangnya dikenal oleh masyarakat luas. Bahasanya tidak klise. 3. Proses perkembangannya dinamis, maksudnya cepat berkembang. 4. Tema karangannya bersifat rasional, maksudnya berdasarkan pikiran dan pertimbangan yang logis dan cocok dengan akal sehat manusia. 5. Bersifat modern atau tidak tradisional. 6. Masyarakat sentris atau berkutat pada masalah kemasyarakatan. Puisi baru. Jenis-jenis puisi baru: distikon, tersina, kuartrain, kuit, sektek, septima, oktav, soneta, kontemporer. Puisi baru tidak sama dengan puisi lama. Isi, bentuk, irama, dan bentuk persajakannya yang terdapat dalam puisi lama sudah berubah pada puisi baru, terutama mengenai isi pada puisi baru. Isinya pun dilukiskan dalam bahasa yang bebas dan lincah, berdasarkan jumlah baris dalam kalimat pada setiap baitnya. Puisi baru dibagi dalam beberapa bentuk puisi, yaitu A. Sajak 2 seuntai atau distikon. B. Sajak 3 seuntai atau terzina. C. Sajak 4 seuntai atau kuartrain. D. Sajak 5 seuntai atau kuit. E. Sajak 6 seuntai atau septek. F. Sajak 7 seuntai atau septima. G. Sajak 8 seuntai atau oktav atau stanza. Berdasarkan isi yang terkandung di dalamnya, bentuk-bentuk puisi baru yang dibagi berdasarkan isi yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut. 1. Ode, yaitu sajak yang berisikan tentang pujian-pujian pada pahlawan atau sesuatu yang dianggap mulia. Himne, yaitu puisi atau sajak pujian kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Himne disebut juga sajak ketuhanan. 3. Elige, yaitu puisi atau sajak duka nestepa. Epigram. 4. Epigram, yaitu puisi atau sajak yang mengandung bisikan hidup yang baik dan benar, mengandung ajaran nasihat dan pendidikan agama. 5. Satire, yaitu sajak atau puisi yang mengecam, mengejek, menyindir dengan kasar kepincangan sosial atau ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat. 6. Romanse, yaitu sajak atau puisi yang berisikan cerita tentang cinta kasih, baik cinta kasih kepada lawan jenis, bangsa dan negara, kedamaian, dan sebagainya. 7. Balada, yaitu puisi atau sajak yang berbentuk cerita. Selain bentuk-bentuk puisi di atas, pada puisi baru juga terdapat satu bentuk puisi yang lain, yaitu soneta. Penjelasan. A. Distikon. Distikon adalah sajak yang terdiri atas 2 baris kalimat dalam setiap baitnya. Bersajak A. Contohnya, berkali kita gagal, ulangi lagi dan cari akal. Berkali-kali kita jatuh, kembali berdiri, jangan mengeluh. B. Terzina. Terzina atau sajak 3 seuntai, artinya setiap baitnya terdiri atas 3 buah kalimat. Terzina dapat bersajak AA, AAB, ABC, atau ABB. Contohnya, kadang-kadang aku benci, bahkan sampai aku maki diriku sendiri, seperti aku menjadi seteru diriku sendiri. Waktu itu aku seperti seorang lain dari diriku.
Aku tak puas, sebab aku menjadi buas dan panas. C. Quatrain. Quatrain adalah sajak 4 seuntai yang setiap baitnya terdiri atas 4 buah kalimat. Quatrain bersajak ABAB, AAAA, atau AABB. Contohnya, mendatang-datang jua, kenangan lama lampau, menghilang muncul jua, yang dulu sinau silau, membayang rupa jua. Adik kanda lama lalu, membuat hati jua, layu lipu rindu sendu. D. Quit. Quit adalah sajak atau puisi yang terdiri atas 5 baris kalimat dalam setiap baitnya. Quit bersajak A. Contoh, satu-satu perasaan yang saya rasakan hanya dapat saya katakan kepada Tuhan. Yang pernah merasakan satu-satu kegelisahan yang saya rasakan hanya dapat saya kisahkan kepada Tuhan. Yang pernah diresah-gelisahkan satu-satu desiran yang saya dengarkan hanya dapat saya syairkan kepada Tuhan. Yang pernah mendengarkan desiran satu-satu kenyataan yang saya didustakan hanya dapat saya nyatakan kepada Tuhan yang enggan merasakan. E. Sektek. Sektek adalah sajak atau puisi 6 seuntai, artinya terdiri atas 6 buah kalimat dalam setiap baitnya. Sektek merupakan persajakan yang tidak beraturan. Dalam sektek, pengarangnya bebas menyatakan perasaannya tanpa menghiraukan persajakan atau rima bunyinya. Contoh, jika harilah tengah malam, angin berhenti dari bernafas, alam seperti dalam semadi, sukma jiwaku rasa tenggelam, dalam laut tidak terbatas, menangis hati diiris sedih. F. Septima. Septima adalah sajak 7 seuntai yang setiap baitnya terdiri atas 7 buah kalimat. Sama halnya dengan sektek, persajakan septima tidak berurutan. Contoh, diam tengah kami memandang, api unggun menyala riang, menjilat melompat menari riang, berkilat-kilat bersinar terang. Nyala api nampaknya curai, hanya satu cita dicapai, alam nan tinggi sunyi sepi. Stanza. Stanza adalah sajak 8 seuntai yang setiap baitnya terdiri atas 8 buah kalimat. Stanza disebut juga oktav. Persajakan stanza atau oktav tidak berurutan. Contoh, hai kayu-kayu dan daun-daun, mengapa kamu bersenang-senang, tertawa-tawa bersuka-suka oleh angin dan tenang serang? Adakah angin tertawa dengan kami, bercerita bagus menyenangkan kami? Aku tidak mengerti kesukaan kamu, mengapa kamu tertawa-tawa? Hai kumbang bernyanyi-nyanyi, apakah yang kamu nyanyi-nyanyikan? Bunga-bungaan kau penuhkan bunyi, apakah yang kamu bunyi-bunyikan? Bungakah itu atau madukah? Apakah? Mengapakah? Bagaimanakah? Mengapakah kau tertawa-tawa? Soneta. Soneta berasal dari kata soneto dalam bahasa Italia yang berbentuk dari kata Latin sono, yang berarti bunyi atau suara. Adapun syarat-syarat soneta adalah sebagai berikut. 1. Jumlah baris ada 14 buah. 2. Ke-14 baris terdiri atas 2 buah kuartrin dan 2 buah terzina. 3. Jadi pembagian bait itu 2 kali 4 dan 2 kali 3, 4. Kedua buah kuartrin merupakan kesatuan yang disebut stanza atau oktav. 5. Kedua buah terzina merupakan kesatuan disebut sektek. 6. Oktav berisi lukisan alam, jadi sifatnya objektif. 7. Sektek berisi curahan, jawaban, atau kesimpulan sesuatu yang dilukiskan dengan oktav, jadi sifatnya subjektif. 8. Peralihan dari oktav ke sektek disebut volta. 9. Jumlah suku kata dalam setiap baris biasanya antara 9 dan 14 suku kata.
10. Rumusan dan sajaknya AB, BA, AB, BA, CD, C, D, CD. Lama-kelamaan, para pujangga tidak mengikuti syarat-syarat di atas. Pembagian atas bait-bait, rumus sajak serta hubungan isinya pun mengalami perubahan. Yang tetap dipatuhinya hanyalah jumlah baris yang 14 buah itu saja. Bahkan, kali jumlah yang 14 baris dirasa tak cukup oleh pengarang untuk mencurahkan angan-angannya. Itulah sebabnya, lalu ditambah beberapa baris menurut kehendak pengarang. Tambahan itu disebut jauda, yang berarti ekor. Karena itu, kini kita jumpai beberapa kemungkinan bahkan soneta Shakespeare misalnya mempunyai bagian sendiri mengenai soneta-soneta gubahannya, yakni pembagian baitnya 3 kali 4 dan 1 kali 2. Sajaknya AB, AB, CD, CD, EF, EF, dan G, G. Demikian pula pujangga lain, termasuk pujangga soneta Indonesia, mempunyai cara pembagian bait serta rumusan sajaknya sendiri. Contoh, perasaan siapa tak kalah nyala melihat anak berlagu dendang, seorang saja di tengah padang, tiada berbaju buka kepala. Beginilah nasib anak gembala, berteduh di bawah kayu nanah rindang. Semenjak pagi meninggalkan kandang, pulang ke rumah di senja kala. Jauh sedikit sesayup sampai, terdengar olehku bunyi serunai. Melanggungkan alam nan molek peramai. Wahai gembala di segera hijau, mendengarkan puputanmu menurutkan kerbau. Maulah aku menurutkan dikau. Oktav dikenal juga sebagai puisi 8 seuntai. Oktav merupakan jenis puisi baru yang setiap baitnya terdiri dari 8 baris. Soneta. Pada mulanya, soneta merupakan puisi dari Eropa yang dibawa oleh sejumlah penyair dari Indonesia. Umumnya, soneta terdiri dari 14 baris yang dibagi dalam 4 bait dengan pols 4, 4, 3, 3. Dari 14 baris itu, bait pertama dan kedua mengandung 4 baris. Dilanjutkan bait ketiga dan keempat mengandung 3 baris. Dalam perkembangannya, puisi soneta di Indonesia bisa berpola 4, 4, 4, 2. Bahkan bisa juga dalam satu bait terdiri dari 14 baris sekaligus. Contoh dari soneta adalah Pagi-Pagi, karya Muhammad Yamin. Kontemporer. Puisi kontemporer adalah jenis puisi yang sudah tidak menggunakan kaidah penulisan puisi pada umumnya. Para penulis cenderung lebih bebas mengekspresikan gagasannya tanpa memperhatikan aturan-aturan atau pola tertentu. Puisi kontemporer lebih mengutamakan isi daripada bentuk. Kemudian, karya sastra baru lainnya adalah prosa. Prosa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, prosa adalah karangan bebas yang tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi. Kata prosa berasal dari bahasa Latin, prosa, yang artinya terus terang. Jenis tulisan prosa biasanya digunakan untuk mendeskripsikan suatu fakta atau ide. Jenis-jenis prosa yaitu cerpen, novel, roman, dan drama. Cerpen adalah bentuk prosa baru yang menceritakan sebagian kecil dari kehidupan pelakunya, yang terpenting dan paling menarik. Kemudian, novel berasal dari Italia, yaitu novella atau berita. Novel adalah bentuk prosa baru yang melukiskan sebagian kehidupan pelaku utamanya yang terpenting, paling menarik, dan yang mengandung konflik. Kemudian roman. Roman adalah bentuk prosa baru yang mengisahkan kehidupan pelaku utamanya dengan segala suka dukanya. Dalam roman, pelaku utamanya sering diceritakan mulai dari masa kanak-kanak sampai dewasa atau bahkan sampai meninggal dunia. Kemudian, drama.
Drama merupakan genre atau jenis karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah cerita dalam drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditujukan untuk pementasan teater. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.